Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasa ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton, oke? Oke, hari ini aku akan membahas beberapa desa yang unik-unik banget yang ada di seluruh dunia. Kalau desa kelahiran kalian tuh kayak apa sih teman-teman? Indah pemandangannya, sejuk udaranya, atau gimana? Kalau desa-desa yang aku mau bahas kali ini nih, bener-bener menyimpan berbagai macam hal unik. Kira-kira di mana aja sih tempatnya dan seberapa unik juga desa-desa ini? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Desa Pikun, Houtwee, Belanda. Desa terpencil yang letaknya nggak jauh dari Amsterdam, yang dilihatnya tuh dari luar ya kayak biasa aja, tapi ternyata di dalamnya ada satu keunikan. Jadi warganya ini semua adalah lansia, nggak ada satupun remaja, nggak ada satupun anak kecil. Dibangun oleh Yvonne van Amerongen dan rekan-rekannya, ternyata sesuai namanya yaitu Desa Pikun. Desa ini khusus dibuat untuk para lansia yang mengidap demensia alias pikun. Desa Houtwee ini sebenarnya panti jompo ya teman-teman, cuma didesain mirip dengan sebuah desa. Dan gak sembarangan orang juga bisa masuk ke sini karena memang dijaga ketat selama 24 jam supaya keselamatan para lansia yang tinggal di sana itu bisa terjamin. Mereka juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari layaknya orang normal, layaknya orang-orang biasa di tempat-tempat lain. Dan pastinya yang paling penting mereka juga bisa merasa nyaman di sini. Jadi Yvonne bilang dia menciptakan tempat ini karena waktu itu ayahnya sempat sakit sebelum meninggal. Nah, saat ayahnya sakit itu dia dan saudaranya tuh sempat berpikir, aduh kira-kira ayahnya ditaruh mana ya supaya tempatnya tuh tetap seperti rumah, ayahnya nggak merasa terasingkan gitu loh. Akhirnya ya dia punya ide untuk membuat tempat panti jompo yang bisa membuat para lansia merasa nyaman, merasa ada di rumah. Houtwee selesai dibangun pada tahun 2009 di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan 23 unit rumah yang dilengkapi dengan taman untuk berjalan-jalan, minimarket, dan 7 ruangan yang bertema. Ruang-ruangan itu bisa dijadikan alternatif bagi para pasien untuk bersantai, untuk melampiaskan hobi-hobi mereka. Salah satunya ada ruangan seni untuk melukis. Mereka bisa melukis di sana, membuat karya-karya seni yang mereka ingin. Ada juga ruangan khusus rohani yang menyimpan berbagai macam buku-buku tentang keagamaan, musik-musik tentang keagamaan. Desa yang satu ini terbilang masih baru ya teman-teman, dan semua bangunan di dalam sana itu terbuat dari botol plastik. Desa ini terletak di sebuah negara Amerika Tengah yaitu Panama. Desanya baru dibangun pada tahun 2015 oleh Robert Bezo yang berasal dari Kanada. Jadi Robert datang ke sana pada tahun 2012 dan saat di sana dia melihat banyak banget sampah botol plastik ada di mana-mana. Sampah botol-botol plastik itu semakin tahun semakin bertambah. Setiap orang yang datang ke sana pasti bawa minuman pakai botol plastik dan dibuang begitu aja kan, sedangkan botol plastik itu tidak bisa terurai. Akhirnya dia punya ide tuh untuk ngejadiin botol-botol plastik itu sebagai bahan bangunan. Wow, kreatif banget ya. Setiap bangunan rumah dibangun menggunakan botol-botol plastik bekas. Pada kerangkanya digunakan besi sebagai tempat untuk taruh botol-botol itu, dan beberapa rumah itu dilapisi dengan beton. Ya hampir dibuat mirip lah sama bangunan-bangunan rumah biasanya. Rumah-rumah ini juga dilengkapi dengan saluran air dan saluran pembuangan. Meskipun tempat-tempat ini dibangun pakai bekas-bekas botol plastik, tapi dilihat dengan mata tuh kayak bukan pakai botol plastik teman-teman, saking unik dan rapihnya gitu loh. Ada beberapa juga bangunan yang nggak dilapisi dengan semen, jadi benar-benar terlihat jelas tuh kalau bangunan itu dibangun menggunakan botol plastik. Nggak cuma rumah aja, dia juga membuat beberapa tempat seperti istana dari botol plastik dan juga tempat-tempat lainnya. Jadi ternyata ya, selain untuk mengurangi sampah dan limbah botol-botol plastik itu, Pak Bezo mendirikan desa ini juga untuk dijadikan tempat sementara perlindungan setelah bencana. Benar-benar unik dan kreatif banget ya caranya Pak Bezo untuk mengurangi limbah plastik di bumi. Wah, luar biasa, patut dicontoh nih teman-teman. Kalau dengar kata Rapunzel, pasti kalian sudah kebayang dong ya. Rapunzel itu adalah seorang putri cantik yang mempunyai rambut yang sangat-sangat panjang.
Ternyata itu bukan cuma ada di film-film kartun, teman-teman. Ada juga nih di dunia nyata. Ada satu desa yang bernama Desa Huanglo, tapi dijuluki sebagai Desa Rapunzel. Adanya tuh di Cina. Kenapa dijuluki Desa Rapunzel? Karena di dalam desa ini perempuannya semua itu memiliki rambut yang sangat-sangat panjang. Panjang rambut mereka tuh sekitaran 1,7 sampai 2 meter. Panjang banget kan? Sudah menjadi tradisi di desa sana memang untuk para wanitanya memanjangkan rambut seperti itu. Tradisinya sudah ada semenjak ribuan tahun lalu. Sejak zaman dahulu mereka percaya kalau berambut panjang itu adalah simbol dari kemakmuran, kecantikan, dan panjang umur. Bahkan rambut panjang itu ya bisa dibilang suci di sana. Dan pastinya merawat rambut yang panjang banget kayak gitu nggak gampang ya teman-teman. Mereka itu mencuci rambutnya pakai air beras yang sudah difermentasikan. Jadi di dalam air berasnya itu ya, mereka juga tambahin rempah-rempah, kulit buah pomelo, dan serbuk teh kering. Abis itu semuanya itu direbus. Berkat bahan-bahan alami tersebut, perempuan di sana tuh jarang banget beruban. Bahkan yang udah umurnya 80 tahun pun ada yang nggak punya uban sama sekali loh teman-teman. Gila, itu kayak patut banget dicontoh juga tuh teman-teman cara mereka merawat rambut ya. Jadi mereka cuci rambutnya nggak setiap hari, tapi 3 hari sekali. Dan meskipun rambut mereka tuh panjang banget, tapi nggak berat sama sekali. Mungkin karena sehat ya. Jadi seumur hidup itu mereka cuma potong rambut sekali pas umur 17 tahun untuk menandakan kedewasaan mereka. Kalau mereka sudah masuk ke usia dewasa dan harus lebih bijak gitu ya. Jadi mereka potong rambut pas umur 17 tahun, habis itu udah seumur hidup mereka nggak pernah potong rambut lagi. Untuk perempuan yang belum menikah, rambut panjang itu bakal dililit terus ditutupin kain. Setelah mereka menikah, kainnya itu bakal dibuka. Saat perempuan itu udah jadi seorang ibu, ada 2 ikat rambut yang ditambahkan di kepala mereka, yaitu ikatan rambut yang dipotong pada saat umur 17 tahun tadi, dan ikatan rambut dari helai-helai rambut yang rontok saat dia menyisir rambutnya. Rambut itu ditata jadi kayak sanggul gitu ya di bagian depan kepalanya sebagai simbol anaknya. Nah, desa ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk melihat langsung gimana sih cara mensisir rambutnya, karena rambutnya kan panjang banget tuh teman-teman. Wah, memang bener ya teman-teman, rambut itu adalah mahkota wanita, dan menurutku semua wanita itu cantik dengan keunikan rambutnya masing-masing. Yang terakhir dan pasti yang gak kalah unik, kita balik lagi ke Indonesia, yaitu Desa Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Desa atau kampung tradisional ini dikenal sebagai kampung di atas awan, karena memang terletak di atas ketinggian 1200 mdpl. Adat istiadat dan budaya di Desa Wairebo ini bener-bener unik teman-teman, bener-bener kental banget. Masyarakat yang tinggal di sini itu berdarah Minang, dan nenek moyang mereka adalah Empo Maro yang mana berasal dari Minangkabau, yang merantau sampai ke Flores, terus pindah-pindah sampai akhirnya menetap di tempat yang sekarang ditinggali penduduk Wairebo. Dan pastinya untuk sesuatu yang indah itu butuh perjuangan yang luar biasa ya teman-teman. Nggak terkecuali kalau kalian mau mengunjungi Desa Wairebo ini, kalian harus menempuh 3 jam perjalanan mendaki. Selama 3 jam perjalanan ini, kalian bakal menyusuri jalan yang dikelilingi oleh hutan lebat. Kalian harus menyeberangi sungai, berjalan di pinggir jurang. Bener-bener kayak petualangan banget deh. Tapi jangan salah, meskipun Desa Wairebo ini jauh banget dari keramaian, sulit untuk dicapai, susah gitu ya buat sampai ke sana, banyak banget turis atau wisatawan asing yang tertarik banget untuk datang ke desa ini, terutama wisatawan Eropa. Mereka tuh pengen banget punya kesempatan untuk ngelihat langsung gimana sih warga Wairebo berkegiatan sehari-hari, bagaimana juga rumah rumah adatnya mereka gitu ya, karena memang unik juga, plus petualangannya pasti. Bangunan rumah di desa itu memang bener-bener unik banget, jadi bentuknya kerucut gitu dan atapnya terbuat dari daun lontar. Cuma ada 7 rumah aja di sana yang berbentuk seperti ini. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa desa-desa unik yang ada di seluruh dunia dan termasuk ada Indonesia juga ya. Aduh, pengen banget nggak sih ngunjungin ke sana ya. Aku pun yang di Indonesia belum pernah ke sana. Mudah-mudahan nanti suatu saat dapat kesempatan deh aku ke sana ya. Mungkin kalian udah ada yang pernah kunjungi salah satu tempatnya. Senang banget tuh pasti. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye!